Ya, baik, di modul bridge ini kita akan membahas bagaimana mikrotik bisa menggabungkan beberapa interface port mikrotik menjadi satu subnet yang sama ya. Kita lihat pengertian dari bridge itu sendiri ya. Jadi bridge pada mikrotik adalah penggabungan dua atau lebih interface, jadi minimal dua interface, seolah-olah berada dalam satu segmen network yang sama. Di mana bridge ini bisa dijalankan pada jaringan LAN maupun wireless ya. Nah, untuk interface bridge sendiri nanti akan memunculkan yang namanya interface virtual. Jadi ketika kita setting bridge di mikrotik akan ada satu interface virtual ya. Fitur ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa interface ke dalam satu segmen IP address yang sama dengan metode bridging. Dan ketika mikrotik dilakukan bridge, maka posisinya jadi bekerjanya di layer kedua atau data link. Kita lihat ilustrasinya seperti ini ya, topologinya. Jadi ketika ada mikrotik baik di virtual box maupun terbuat fisik ya, dilakukan bridge, maka contoh misalnya ini ada ether 3 dan 4 di bridge ya, menjadi satu interface dengan alamat IP 192.168.77. Maka ketika ada port yang koneksi ke port 4 maupun ke port 3 akan mendapatkan networknya sama seperti ini. Nah, itu adalah bridge. Nah, pada kasus yang telah kita buat ya, jadi di sini saya coba akan ilustrasikan. Lebih detail tentang bridge, konsep bridge-nya. Nah, jadi misalnya kita punya router mikrotik ini. Nah, ini ada router mikrotik. Nanti di bawahnya ada switch ya. Ini switch, dan ini juga ada switch. Nah, port mikrotik itu kan ada 5 ya. Contoh misalnya tergantung tipe sih. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Ini saya asumsikan yang 5. Nah, anggaplah ini port 3 dan 4 ya. 3, dan yang ini port 4. Nah, ini dilakukan bridge sama kita. Jadi bridge itu digabungkan, maka otomatis akan membuat satu virtual. Jadi ini digabung ya. Ilustrasinya ini digabung. Port 3 dan 4 ini digabung. Nah, nanti akan memunculkan virtual interface yang namanya adalah bridge. Nah, nanti ini ada interface baru. Interface-nya adalah bridge. Nah, ini. Nah, jadi nanti ketika ada komputer yang terkoneksi ke port 3 di sini, maupun ada yang terkoneksi ke port 4, nah nanti akan mendapatkan alamat IP yang sama. Jadi IP-nya seperti ini, contoh tadi di modul. Nah, IP-nya 192.168.77 contohnya ya. Maka akan mendapatkan IP juga sama ini, 7711, 7710, 7712 dan seterusnya. Padahal beda port. Nah, itu yang dimaksud dengan bridge. Jadi menggabungkan beberapa interface ya, minimal 2 menjadi satu subnet network yang sama. Manfaatnya untuk apa dilakukan bridge ini? Untuk memudahkan manajemen jaringan. Jadi kita tidak terlalu banyak IP ya yang akan kita konfigurasi seperti itu. Dan bridge ini bekerja di layer kedua. Jadi kalau kita ada klien yang ada di sini, ini berarti ini ada klien-kliennya, contoh. Nah, klien komputer, maka otomatis akan mendapatkan IP dari bridge ini, interface bridge. Jadi jika ada koneksi ini ke sini, sama ini juga pasti ke sini. Ke IP bridge-nya. Jadi menggabungkan bridge itu konsepnya. Nah, kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa bridge itu? Kalau kelebihannya ya tadi kita bisa memanajemen jaringan, kalau kekurangannya mungkin dari sisi traffic ya, lebih mikrotik bekerja lebih berat, itu aja. Oke, kita langsung saja praktek bagaimana melakukan bridge di mikrotik. Silakan teman-teman untuk kembali lagi ke virtual box-nya. Boleh. Kita akan coba praktek bridge ya.
Pastikan mikrotiknya sudah berjalan ya. Akses lagi mikrotiknya via Winbox. Nah, untuk mengakses mikrotik via Winbox, silakan untuk masuk ke menu bridge di sini ya. Nah, di sini ada bridge. Silakan klik. Ini kita akan menggabungkan jaringan apa? Kita lihat di sini ya, di interface-nya kan yang sudah dikasih IP itu Ether 1, Ether 2. Nah, yang di bridge-nya itu adalah contohnya gitu ya. Yang mau di bridge itu adalah Ether 3. Di sini. Mau di bridge ke Ether mana? Ether 3 ini. Misalnya mau di bridge-nya ke Ether 2 ya. Berarti nanti kita tinggal masukkan Ether 3 ke Ether 2. Contohnya itu. Tapi pada kasus sekarang, ini biarkan. Jadi yang Ether lokal ini adalah IP-nya 192.168.2.1 kan. Ini. Udah biarkan aja, ini jangan diganggu gugat gitu ya. Jadi nanti yang akan kita bridge ini Ether 3 dan Ether 4. Ini kita bikin bridge-nya ya. Jadi nanti di mikrotik kita itu ada dua network. Network 2.1 sama nanti network 3.1 ya. Oke. Jadi ini nanti saya kasih komen dulu. Ini adalah interface untuk di bridge biar lebih mudah dipahami ya. Ether 3 dan 4. Jadi nanti digabung, Ether 3 dan 4 itu digabung menjadi satu, menjadi namanya Ether bridge ya. Langsung masuk ke menu bridge ya, silakan. Di menu bridge nanti kita isikan atau kita tambahkan dengan namanya adalah bridge LAN. Karena akan menggabungkan bridge ya. Oke, ini aja parameter yang perlu disetting, ini aja bridge. Kemudian silakan masukkan port 3 dan 4 di menu portnya. Jadi di menu portnya silakan masukkan port yang akan kita bridge. Interface-nya pilih ke Ether 3. Bridge-nya namanya bridge LAN ya. Ini otomatis akan ada bridge-nya. Kemudian kita apply, oke. Begitupun yang interface Ether 4 ya. Masukin juga ke bridge LAN. Play. Oke. Nah, jadi hasil akhirnya adalah kita akan membuat Ether 3 Ether 4 itu jadi interface bridge, namanya bridge LAN. Jadi di sini otomatis akan membuat virtual Ethernet dengan ada di menu interface. Nah, hasilnya ini. Jadi di menu interface ini sudah terbaca gitu ya. Posisi namanya yaitu bridge LAN. Gitu. Itu proses yang pertama. Jadi kita membuat nama bridge dan memasukkan interface mana aja yang akan di bridge ya. Jadi itu step by step langkahnya membuat bridge ya. Nah, itu. Langkah keduanya memberi IP address. Sama halnya seperti yang sebelumnya. Memberi IP address pada interface bridge ya. Nanti selanjutnya setup DHCP server di interface bridge juga. Nah, jadi hanya 3 langkah sih untuk membuat bridge ya. Ini IP address-nya berapa? IP-nya 192.168.77 3 aja ya. 3.1/24. Nah, jadi supaya berurutan. Jadi udah 2 langsung ke 3 ya. Silakan ini di add di IP address ya. Tapi interface-nya diarahkan ke bridge.
Nah, jadi silakan masuk ke IP address. Ini kan baru Ether 2 saja yang dikasih IP address 2. Sekarang tambahkan IP address-nya yang ketiga. 192.168.3.1/24, interface-nya ke bridge. Nah, ini jangan ke Ether 3, Ether 4, jangan, tapi ke bridge ya. Nah, sudah digabung. Ini kasih komen IP address local bridge. Jadi IP-nya 192.168.3.1/24. Kalau sudah setup DHCP server, silakan IP DHCP server. Dan pilih DHCP setup. Nah, ininya pilih ke bridge ya. Oke, next. Nah, ini networknya pasti di 3 ya. Karena di IP-nya udah dikasih 3, next saja. Gateway-nya ke 3.1, next. Rank IP-nya dari IP 32 sampai 254. Nah, silakan di menu ini apakah mau dibuat full IP sampai 254 atau tidak ya. Tergantung kebutuhan ya. Ya, next saja. Next. Next. Terakhir next. Nah, jadi kita sudah punya satu lagi jaringan dengan bridge. Gitu. Silakan untuk uji coba apakah bridge ini sudah berfungsi atau tidaknya bagaimana. Jadi kita perlu melakukan uji coba di sini. Jadi setelah melakukan satu, lakukan uji coba. Outputnya klien mendapatkan IP dari interface yang di bridge. Nah, untuk melakukan uji cobanya bagaimana? Kita menggunakan satu lagi adapter yang di Windows ya. Kan tadi Windows-nya baru diaktifkan satu adapter. Sekarang silakan coba aktifkan yang adapter ke 2 ya. Silakan aktifkan adapter yang kedua. Jadi masuk lagi ke Windows-nya ya. Ini kalau posisinya berjalan di sini memang harus di off dulu. Memang karena kita akan menambahkan settingan. Ini kita off dulu supaya settingannya benar ya. Matikan daya aja nggak apa-apa. Nah, ini di off dulu Windows-nya, baru kita masuk ke setting. Di sini di pengaturan. Nah, setting ininya apa? Network adapternya. Adapter 2-nya aktifkan sebagai internal network ya. Dengan modenya adalah allow atau izinkan. Yang lainnya nggak perlu dikonfigurasi. Jadi nanti ada 2 network terpasang di Windows kalau dijalankan lagi Windows-nya. Di pengaturannya hanya ini aja ya. Di menu jaringan, silakan adapter 2-nya diarahkan ke internal network. Kemudian modenya sama diizinkan. Ya, kalau sudah tinggal jalankan aja running lagi. Show. Nanti akan mendapatkan IP yang Ether 2 ini harusnya di network 3. Nanti akan mendapatkan IP.
Nah, di sini saya ada tips ya untuk membuka shortcut Windows nanti. Sini ada tips dan trik juga. Beberapa tips dan trik. Tips dan trik terkait shortcut ya. Nah, untuk bagaimana caranya membuka network connection secara cepat? Gunakan perintah di Windows Run-nya ya, itu ncpa.cpl. Nah, ini untuk membuka network connection. Jadi nanti akan langsung masuk ke interface network connection. Tapi di sini harus menggunakan run ya. Masuk ke menu run. Atau menu run itu tombol Windows R. Seperti ini. Contohnya, oke, saya sudah login lagi. Nah, terlihat di sini ada network 2 ya. Apa-apa ya saja. Kalau muncul network 2 ini berarti nanti akan mendapatkan IP dari bridge ya. Coba kita lihat. Jadi di Windows R ini kan, nah ini kan muncul dulu Windows R, nanti ketikkan ncpa.cpl ya. Ketikkan ncpa.cpl. Nah, nanti akan membuka network connection langsung. Di sini ada network 1, ini network 2, adapter yang diaktifkan. Kita cek network 2 berapa, dapat IP berapa. Di kanan status, nanti pilih adalah, nah IP-nya dapat 3253. Jadi dari interface bridge ya. Sini. Jadi yang network 1 ini IP-nya 2, ini pastikan network 1 IP-nya 2. Sedangkan network yang ini IP-nya adalah 3. Jadi asumsinya meskipun virtualisasinya kita hanya baru menginstal satu Windows gitu ya. Karena kan kalau banyak Windows yang di running berat ya laptopnya. Jadi saya simulasinya hanya satu Windows saja gitu. Tapi yang penting di sini diasumsikan dia punya banyak klien. Dalam artian ini ada 2 klien yang terhubung ke mikrotik tersebut. Di network 2 dan network 3 gitu. Nah, cara mengeceknya bagaimana selain kita bisa melihat di menu ini? Bisa juga di mikrotiknya, silahkan, boleh. Kalau di mikrotiknya adanya di menu DHCP lisis. Ini. Jadi dapat IP-nya yang 2254 untuk MAC address ini. Anggap ini laptop 1 ya. Atau user 1 yang 3253 ini adalah MAC address-nya ini untuk user 2. Seperti itu. Nanti kalau ada yang lain itu sama. User 3, user 4 gitu ya. Bisa kita aktifkan. Tapi untuk latihan 2 juga udah mewakili ya. Jadi di jaringan mikrotik kita tuh sekarang udah punya dua network nantinya. Ada yang network yang kedua sama network yang 3 di subnetnya. Nah, jadi di sini ini saya coba copy lagi. Ya, jadi di lokal kita ini sekarang sudah punya 2 network ya di jaringan LAN-nya. Yaitu IP yang tadi 192.168.2.0/24 ya networknya, dan IP 192.168.3.0/24. Nah, ini ininya apa networknya. Saya bedain aja warnanya. Nah, seperti ini.
Ya. Jadi ada 2 user ya. Jadi ini ada 2 user. Seolah-olah ini di jaringan lainnya ada 2 user. Jadi yang satu interface-nya ke Ether 2, yang satu interface-nya ke bridge ke 3.0. Nah, sekarang skenario-nya bagaimana setelah berhasil melakukan bridge ya. Silakan chat dulu di Zoom yang berhasil melakukan skenario seperti yang tadi didemokan dan dipraktekkan itu dengan kodenya 5 ya. Ya, kodenya adalah 5 untuk bridge ini. Ya, ini kodenya 5. Jadi mulai dari setting bridge sampai dengan menghubungkan beberapa Ethernet mikrotik dan bisa connect ke internet dengan IP ini adalah kodenya 5 ya. Jadi setting bridge mikrotik sampai di sini ya. Sampai ada 2 user sampai klien mendapatkan IP dari DHCP server bridge. Jadi sudah 5 lab atau 5 praktek ya. Kita berhasil untuk melakukan bridge di mikrotik. Ya, jadi output akhirnya tujuannya kenapa dibuat praktek seperti ini? Nanti saling keterkaitan dengan materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya ini adalah bagaimana nanti kita melimitasi bandwidth manajemennya dengan 2 network yang berbeda ya. Jadi nanti di sini ketika ada traffic, contohnya pertama ada traffic dari IP 20 ini ke internet gitu. Ini dan IP-nya 3.0 ini akan mendapatkan bandwidth yang berbeda. Itu tujuannya. Jadi kalau yang 20 dapat bandwidth misalnya ke internetnya hanya ini 3 mega ya dapatnya. 3 mega, baik upload dan download 3 mega. Tapi kalau untuk yang bandwidth yang khusus jalur bridge dapat bandwidthnya adalah 4 mega gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita akan melakukan limitasi selanjutnya di praktek selanjutnya. Jadi keterkaitan antara praktek 1 sampai ke 5 masih berlanjut ke lab selanjutnya ya. Oke, untuk materi bridge saya rasa cukup ya. Jadi outputnya hanya menggabungkan ini aja, menggabungkan interface-nya seperti itu.